Gue tadi lagi meeting sama Lita pas lu nelpon dia, jawab Kenzo. Meeting apaan? Tanya Bagas. Logistik, jawabku. Tok-tok, seorang polisi masuk ke dalam ruangan. Gas, sebenarnya ini ada apa sih? Lu sampai kapan bungkam? Kenapa lu gak ngomong alasan lu ngehajar si Pak Darmo? Gak mungkin lu mukulin si Pak Darmo sampai kayak gitu tanpa alasan yang jelas, ucap Arman yang aku tahu adalah sepupu Bagas yang menjadi polisi. Bentar lagi pengacara gue dateng, gue mau diskusi dulu sama dia, ucap Bagas. Arman menghela nafas panjang. Serah elu, tapi gue gak bisa jamin bisa nutupin ini dari Om Johan, lirih Arman. Lalu Arman pergi keluar ruangan. Ada apa sebenarnya ini? Tanya Kenzo. Aku gak bakalan maafin kamu kalau nama aku sampai keseret dalam masalah ini. Aku akan bilang sama polisi kalau aku gak tahu apa-apa. Pas aku balik dari kamar mandi, kamu udah ngehajar Pak Darmo, desis Lea. Bagas menatap Lea dengan penuh kekecewaan. Ayo Indra kita pulang. Lea menarik tangan Indra untuk pergi keluar ruangan. Pak, lirihku, sepertinya Bagas sedikit terguncang saat Lea meninggalkannya. Pak Darmo ngelecehin si Lea, gue gak terima dong, langsung gue hajar aja tuh tua bangka, ucap Bagas penuh emosi. Bapak yakin itu bukan cemburu buta? Tanyaku. Tangannya si Darmo ngelus-ngelus pahanya si Lea, terus rangkul-rangkul si Lea juga, pas dia ngendus leher si Lea gue kasih bogem mentah aja tuh tua bangka, jawab Bagas. Kayaknya Lea gak keberatan dilecehin gitu sama Pak Darmo, ucap Kenzo santai. Apa maksud lu? Tanya Bagas emosi. Lo budek apa gimana? Lu gak denger kata-kata si Lea buat elu? Kalau dia ngerasa dia dilecehin sama Pak Darmo, dia bakalan terima kasih sama elu, dia juga bakalan belain elu dan nuntut si Pak Darmo, ucap Kenzo. Bagas mengatupkan mulutnya. Ucapan Kenzo 100% benar. Sejujurnya dia juga heran kenapa Lea malah mengamuk padanya saat dia menghajar pria cabul itu. Udah, jangan pada berantem, mending kita pikirin gimana solusinya, ucapku. Tinggal ngomong aja sejujurnya, cibir Kenzo. Lea itu artis yang lagi naik daun, kalau dia kena skandal ini, gak bakalan bagus buat karirnya ke depan, lirih Bagas. Jadi bapak milih gak nyeret Lea dan ngorbanin diri sendiri aja gitu, sinisku. Cinta boleh, goblok jangan, cibir Kenzo. Pak Darmo itu orang paling berpengaruh di dunia entertain sekarang. Dia adalah sutradara kondang yang bisa dibilang menguasai media. Dia gampang banget memutarbalikkan fakta melalui media. Saya yakin, Pak Darmo gak bakalan ngelepasin bapak gitu aja, lirihku. Makasih atas informasinya, sarkas Bagas. Pak Yahya udah di sini, bapak mending pulang aja, ucapku. Perlu gue anter tanya Kenzo. Gak usah makasih, pasti banyak yang harus aku omongin sama Pak Johan nanti, lirihku. Telpon gue ya kalau ada sesuatu, ucap Kenzo. Aku menganggukkan kepala. Setelah menjelaskan kronologi kejadian kepada Pak Yahya, aku mengantar Bagas pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah Bagas, Pak Johan dan Bu Hanum sedang menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Lita, bisa kau jelaskan semua ini? Pinta Pak Johan dengan nada rendah. Aku menghela nafas panjang, memang salahku tidak melapor pada beliau. Seharusnya Bagas menemui perwakilan Hasasi Group untuk mendiskusikan masalah logistik. Mohon maaf Pak, ini salah saya, lirihku. Saya nyuruh kamu buat ngedidik dia, bukan ngedukung dia buat bikin onar, ucap Pak Johan penuh amarah. Ayah kenapa nyalahin Lita? Bagas yang minta Lita buat gak bilang ayah kalau Bagas bolos, ucap Bagas. Bangga kamu abis ngehajar orang, sinis Pak Johan. Bagas ngehajar Pak Darmo ada alasannya, ucap Bagas. Apa alasannya? Tanya Pak Johan. Bagas mengatupkan mulutnya. Mungkin dia tidak mau menyeret Lea dalam kasus ini, terlebih Bagas tahu, ayahnya tidak menyukai Lea. Apa alasannya? Tanya Pak Johan dengan suara menggelegar.
Pak Darmo nyebelin, lagian kalau Bagas bilang alasannya juga ayah pasti tetap nyalahin Bagas. Di mata ayah, Bagas emang selalu salahkan, cibir Bagas. Dasar anak kurang ajar, Pak Johan mengangkat tangan kanannya dan melayangkan sebuah tamparan untuk Bagas. Plak, aku menghalangi tangan Pak Johan mendarat di pipi Bagas, namun akhirnya tamparan Pak Johan mendarat mulus di pipiku. Lita, ucap Bagas terkejut. Pak Johan dan Bu Hanum pun tidak kalah terkejut. Lilita, maaf, ucap Pak Johan tergagap. Kamu gak apa-apa, tanya Bu Hanum. Ayah main kasar sama perempuan, raung Bagas. Ayah mau gampar kamu bukan Lita, ucap Pak Johan tidak terima. Bagas, obati Lita di kamar kamu, Bu Hanum. Bagas menggenggam tanganku dan menyeretnya masuk ke dalam kamarnya. Bagas menyuruhku duduk di sofa sementara dia mengisi alat kompres dengan es batu. Sok jago banget. Bagas menempelkan alat kompres berisi es batu di pipiku. Aku gak minta kamu belain aku, sinis Bagas. Dasar bocah gak tahu terima kasih, batinku. Kotak P3K di mana? Tanyaku. Kamu terluka? Tanya Bagas. Di mana? Ucapku dengan nada kesal. Bagas mengambil kotak P3K dari sebuah laci kecil dan menyerahkannya padaku. Duduk perintahku. Hah? Tanya Bagas bingung. Aku menarik tangan Bagas hingga dia terjatuh dan duduk di sampingku. Bapak terluka, lirihku. Ada darah mengering di sudut bibirnya. Sepertinya bibirnya sobek. Luka lebam juga bertebaran di wajah tampannya. Aku mengambil kapas dan menuangkan alkohol, lalu membersihkan luka di sudut bibir Bagas. Au, ringis Bagas. Refleks aku meniup-niup bibir Bagas. Aku menjauhkan tubuhku saat sadar bibirku sangat dekat dengan bibir Bagas. Aku menelan selaiva. Kenapa udara di sini jadi panas? Malu-maluin banget. Baku hantam sama tua bangka aja sampai babak belur kayak gini, cibirku. Sengaja aku menekan agak kuat luka lebah Bagas. Au, pelan-pelan Lita, protes Bagas. Dasar cengeng, ledekku. Saya dipukulin sama bodyguardnya si Darmo, ucap Bagas. Wah, kita harus lapor balik, ucapku. Apa masalah ini bakalan ngerembet kemana-mana, lirih Bagas. Bisa Bapak ceritain kronologi sama saya? Yang detail dari awal sampai akhir, pintaku. Abis belanja baju, saya sama Lea makan di resto. Pas kita mau pesen ruangan VIP, ternyata penuh. Pas kita mau cari tempat lain, Pak Darmo datang dan nawarin makan bareng. Akhirnya kita makan bareng di sana. Awalnya biasa aja gak aneh. Pak Darmo sama Lea bahas kerjaan. Cuman kesini-kesini ucapan-ucapan Pak Darmo mulai gak sopan. Terus tangannya bergerilya di tubuh si Lea, mulai dari ngeraba paha, megrangkul-rangkul sampai ngendus-ngendus gitu. Saya udah peringatin agar Pak Darmo menjaga sopan santunnya, tapi si tua bangka makin menjadi. Ya udah saya tonjok aja 3 kali terus pelintir tangannya, cerita Bagas. Abis itu, tanyaku. Lea berteriak. Begitu pula Pak Darmo, bodyguard yang ada di luar pada masuk. Dipukulin deh saya, jawab Bagas. Aku mengambil ponselku dan memvideokan wajah Bagas yang babak belur. Mana lagi yang luka? Tanyaku. Bagas menyingkap kaosnya, terdapat lebam di tulang rusuk dan perutnya. Roti sobek punya Bagas menggiurkan, batinku. Aku menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran kotor yang ada di otakku. Setelah aku rasa cukup mengumpulkan barang bukti, aku menyimpan kembali ponselku ke dalam tas. Emang saya salah ya? Lirih Bagas. Bapak matahin tangan Pak Darmo, tanyaku. Kayaknya iya, lirih Bagas. Kerja bagus, pujiku sambil mengacak rambut Bagas. Bagas tersenyum untuk pertama kalinya sejak tadi di kantor polisi. Bapak istirahat saja, saya mau ngobrol sama Pak Johan dulu, ucapku. Maafin ayah ya, lirih Bagas. Saya tahu Pak Johan gak sengaja, ucapku.
Kamu gak usah ngebelain saya depan ayah. Dia gak bakalan percaya. Dia selalu berpikiran buruk tentang saya, ucap Bagas. Siapa juga yang mau belain bapak, ucapku sambil meninggalkan Bagas di kamarnya. Lita nyebelin, teriak Bagas. Aku menemui Pak Johan dan Bu Hanum yang masih duduk di ruang tamu. Sepertinya mereka memang sedang menungguku keluar dari kamar Bagas. Lita, saya minta maaf, ucap Pak Johan tulus. Tidak apa-apa Pak, saya tahu Bapak tidak sengaja, ucapku. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak nakal itu? Pak Johan mengurut dahinya pelan. Bagas belakangan ini belajar dan bekerja dengan rajin. Bagas bilang sumpek dan ingin refreshing, makanya saya izinkan dia keluar bersama Lea saat jam kerja. Bapak pasti lebih tahu kalau Bagas itu tidak boleh terlalu ditekan. Jika terlalu ditekan dia akan berontak, ucapku. Ya, saya sangat paham sifat keras kepalanya itu, lirih Pak Johan. Bagas menghajar Pak Darmo yang melecehkan Lea. Awalnya Bagas masih bisa menahan amarahnya saat Pak Darmo melontarkan kata-kata kurang sopan pada Lea. Namun saat tangan Pak Darmo mulai bergerilya di tubuh Lea, Bagas langsung menghadiahkan bogem mentah dan mematahkan tangan Pak Darmo, jelasku. Jadi ini gara-gara si Lea, desis Pak Johan. Harusnya Bapak bangga punya anak yang belain kehormatan wanita yang dicintainya, ucapku. Lea gak belain Bagas, harusnya dia yang laporin Pak Darmo. Ini malah Pak Darmo yang laporin Bagas ke polisi, ucap Pak Johan emosi. Lea bilang, dia gak mau terseret dalam kasus ini, lirihku. Saya dengar, Lea akan menerima penghargaan artis pendatang baru paling populer tahun ini. Pak Darmo adalah salah satu juri dalam kontes ini. Sepertinya Lea ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Darmo, lirih Bu Hanum. Egois sekali wanita itu, desis Pak Johan. Bagas sangat mencintai Lea. Sepertinya dia juga menginginkan Lea tidak terseret dalam kasus ini, ucapku. Percuma saja memaksa Bagas untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya pada polisi. Dia pasti akan menolak mentah-mentah dan lebih memilih melindungi Lea, ucap Bu Hanum. Pak Darmo adalah orang yang picik, dia tidak akan melepaskan Bagas semudah itu. Dia pasti akan menyeret Abimanyu Group dalam kasus ini, lirih Pak Johan. Tring, sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Pak Johan. Yahya bilang Pak Darmo ingin permintaan maaf dari Bagas dan saya secara resmi, lirih Pak Johan. Saya gak yakin dia cuman pengen permintaan maaf doang, cibir Bu Hanum. Pak Johan, apa menurut Anda tindakan Bagas itu salah, sehingga dia harus meminta maaf? Tanyaku. Pak Johan hanya terdiam mendengar pertanyaanku. Benar juga, Bagas kan cuman ngehajar pria tua yang cabul, masa lihat temennya dilecehin gitu diem aja, cerocos Bu Hanum. Kapan Pak Darmo minta bertemu? Tanyaku. Besok sore, jawab Pak Johan. Ayo kita temui Pak Darmo. Tapi bukan untuk meminta maaf, tapi menuntutnya balik, ucapku penuh penekanan. Maksud kamu? Tanya Pak Johan. Bapak gak lihat Bagas babak belur gitu? Aku balik bertanya. Benar juga, bagaimana dia bisa terluka? Masa baku hantam sama pria tua saja dia terluka sampai separah itu? Lirih Pak Johan. Bagas dikeroyok sama bodyguardnya Pak Darmo, ucapku. Berani-beraninya dia ngeroyok anak saya, ucap Pak Johan dengan nada tinggi. Pak Johan, saya punya rencana, ucapku sambil mengangkat sebelah garis bibir. Katakan saja apa yang kau butuhkan, saya akan mendukung kamu sepenuhnya, ucap Pak Johan. Aku diantar sopir Pak Johan ke firma hukum milik Angga kekasih Riri. Angga adalah seorang pengacara. Hai Ta, ada masalah apa malam-malam gini ngajak ketemu? Tanya Angga. Iya tumben-tumbenan lu ada perlu ama laki gue, tambah Riri. Ga, dulu lu pernah nanganin kasus pelecehan yang dilakuin Pak Darmo kan ya? Tanyaku. Pak Darmo sutradara itu? Tanya Angga. Aku menganggukkan kepalaku. Iya.
Cuman korbannya nyabut tuntutannya, jadi case close, jawab Angga. Yang sampai bunuh diri itu ya ceweknya? Tanya Riri. Iya, namanya Bunga kalau gak salah. Dia artis pendatang baru, dilecehin sama Pak Darmo hingga hamil, jawab Angga. Kok bisa? Tanyaku. Sebenarnya Bunga ini wanita baik-baik. Gue lihat dia artis yang potensial dan cukup menjanjikan. Hanya saja ayah tirinya itu tukang judi, jadi pas tahu si Pak Darmo suka sama si Bunga, ayah tirinya ini ngejual dia, jawab Bagas. Bajingan banget, ucapku emosi. Pas si Bunga hamil, Pak Darmo sama ayah tirinya suruh aborsi, untungnya dia diselametin sama pamannya. Tapi pas bayinya lahir, si Bunga bunuh diri karena depresi, Liri Angga. Ga, lu tahu anaknya itu sekarang di mana? Tanyaku. Gue masih simpen kontak pamannya. Asalnya gue sama pamannya mau laporin ke polisi. Tapi ayah tirinya bersikeras mencabut laporannya itu. Gue yakin ayah tirinya itu udah dikasih uang sama Pak Darmo, ucap Angga. Ga, gue butuh semua bukti kasusnya Bunga, pintaku. Pakai aja, kayaknya pamannya gak keberatan kalau kasus ini kembali dibuka, ucap Angga. Ta, kenapa lu ujuk-ujuk ngusut kasus Pak Darmo? Tanya Riri. Si Bagas kena kasus, dia ngehajar Pak Darmo gegara Pak Darmo ngelecehin si Lea. Terus Pak Darmo laporin si Bagas ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Gobloknya si Lea gak mau jadi saksi kalau si Bagas ngehajar Pak Darmo gegara ngelecehin dia. Makanya gue lagi nyari cara buat neken Pak Darmo, ucapku. Lu emang sekretaris multi talenta, kekeh Riri. Ri, pinjem HP dong, gue mau nelpon Pak Johan, pintaku pada Riri. HP lu emang kenapa? Tanya Riri. Abis baterai, sekalian juga dong pinjem chargeran, jawabku. Setelah mengecas ponselku, aku menelpon Pak Johan menggunakan ponsel Riri dan menjelaskan kasus Bunga pada beliau. Pak Johan bertindak cepat, beliau langsung menemui paman dan anaknya Bunga. Feeling gue banyak deh kasus pelecehan yang dilakuin sama Pak Darmo ini, ucap Angga. Pastinya, gue gak peduli sama artis-artis yang emang dengan rela hati menjajakan dirinya sama Pak Darmo. Cuman yang kasihan yang modelan Bunga ini, ucapku. Setuju. Pasti si Pak Darmo ngancem mereka yang gak mau ditidurin. Karirnya